Kita mau naik satu pujian Selidiki Aku. Ada yang tahu lagunya? Tahu ya? Yuk. Teman-teman, Bapak terima kasih Bapak atas kesempatan pagi hari ini. Engkau masih memperkuat kami kembali tempat ini. Itu semua atas berkat kasih, anugerah dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebentar sebelum kami memulai aktivitas kami, pembelajaran kami pada pagi hari ini, kiranya Tuhan dapat memberikan sabda-sabda-Mu kepada kami agar kami siap menyambut pagi yang indah ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama katakan amin. Oke. Baik. Oke. Tadi kita perkenalannya udah ya. Aku mau ngajak teman-teman kita sama-sama membuka di dalam Mazmur 119. Sekali lagi Mazmur 119 ayat yang ke-9. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Aku bacakan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Sekali lagi. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Nah, teman-teman mungkin di sini kalian masih cukup sangat muda, bahkan kalian masih tergolong Gen Z, betul nggak? Gen Z ya. Nah, biasanya tuh ciri-ciri Gen Z tuh biasanya gampang rapuh. Bahkan kalau generasi milenial seperti generasi orang tua kalian itu, mereka sering bilang bahwa kalian itu rapuh. Namun aku pagi hari ini aku mau menekankan buat kalian sebagai anak-anak muda yang dicintai sama Tuhan, bahwa kalian tuh bukan seorang anak muda yang rapuh. Kalian bukan anak muda yang tidak bisa Gen Z biasanya disebut apa? Generasi strawberry. Betul nggak? Ada yang tahu di sini? Gen Z biasanya disebut generasi strawberry. Kenapa disebut generasi strawberry? Karena apa? Biasanya Gen Z itu terkenal kuat di luar, tapi sebetulnya rapuh di dalam. Seperti strawberry. Kelihatannya indah, kelihatannya bagus, tapi sebetulnya rapuh. Makanya firman Tuhan di sini mengatakan apa? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Poin yang pertama adalah bagaimana sih cara kalian untuk menjaga kelakuan kalian dengan bersih? Tentunya apa? Mentaati setiap firman Tuhan, mentaati setiap firman yang Tuhan sampaikan. Ketika Yesus datang ke dunia ini, kalau kalian masih ingat di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus itu cuma bawa dua, teman-teman. Yang pertama apa? Kasihi Tuhan dan kasihi sesama. Cuman dua doang, kasihi Tuhan dan kasihi sesama. Lantas bagaimana kalian mempertahankan kelakuan kalian? Ya mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan cara apa? Contohnya, datang beribadah seperti ini, berdoa, baca firman Tuhan. Itu akhirnya membuat fondasi kalian itu menjadi kuat. Jadi ketika kata dunia,
orang dunia bilang kalian itu nothing, tapi bagi Yesus kalian itu penting. Amin. Jadi pada pagi hari ini aku menekankan buat kalian bahwa menjaga firman Tuhan setiap hari itu penting. Menjaga firman Tuhan dengan cara apapun itu penting. Tapi yang paling penting adalah hubungan kalian dengan Tuhan. Mungkin dalam sekarang masa-masa akademik ya, masa-masa belajar, mungkin ada ujian-ujian yang kalian hadapi gitu kan. Kalian harus kuat sebagai generasi Gen Z seperti itu. Kalian harus kuat, kalian harus tahu bahwa mungkin aku lemah, mungkin orang bilang aku lemah, tapi Tuhan Yesus berkata aku ini kuat. Amin. Jadi aku mau ngajak teman-teman untuk kita selalu sehati sepikir dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara mempertahankan kelakuan kita. Jangan sampai ketika kalian dicap sebagai orang Kristen. Di sini Kristen semua atau ada Katolik? Katolik berapa boleh angkat tangan? Oke. Mungkin di sini kalian dicap sebagai orang Kristen, ada Katolik juga. Jangan sampai ketika kalian identitas kalian dari identitas Kristen, tapi hidup kalian gak mencerminkan orang Kristen. Apalagi kalau masih sekolah seperti ini kan. Mungkin ada juga yang tidak taat sama guru, atau juga mungkin kalian masih suka bandel, membangkang sama orang tua. Ayo mulai berubah, mulai mentaati hidup-hidup kalian. Supaya kalian gak dibilang Gen Z itu lemah, Gen Z itu generasi strawberry, gak ngerti apa-apa. Tapi kalian bisa tunjukkan kepada orang-orang bahwa aku ini kuat bersama dengan Kristus. Aku ini kuat bersama dengan Tuhan. Kalau kalian tahu ada sebuah istilah, bambu Cina, ada yang tahu nggak di sini bambu Cina? Bambu Cina itu, kalau kalian pernah lihat, bambu Cina ketika dia ditanam, itu dia nggak langsung tumbuh, teman-teman. Itu dia nggak langsung tumbuh, tapi tumbuhnya itu lama, bisa sampai 1 tahun, kadang 2 tahun, dan itu nggak bisa tumbuh akar, maksudnya nggak bisa tumbuh tunas seperti itu. Tapi bambu Cina itu dia nggak tumbuh langsung, tapi dia tuh tumbuhnya ke bawah. Dia membesarkan akar dulu ke bawah. Sama seperti kalian. Mungkin di sini kalian memandang bahwa harusnya gue umur segini nih udah bisa nyenengin orang tua. Bahkan kalau kita lihat ya di media sosial zaman sekarang tuh ada influencer-influencer terkenal. Timothy Ronald tahu di sini? Tahu ya, kripto. Bahkan influencer-influencer TikTok terkenal seperti itu kan. Mereka mempunyai kekayaan, mempunyai uang di umur belasan tahun mungkin. Dan kalian mungkin iri. Kalian merasa, kok gue umur segini kok belum bisa jadi apa-apa ya? Kok gue umur segini masih jadi beban orang tua ya? Kalian akhirnya mulai frustasi, kalian mikir. Tapi percayalah teman-teman, orang-orang yang mungkin sukses dengan cepat, itu pasti tumbangnya juga cepat. Ibarat tadi kalau kakak bilang analogikan bambu ya, bambu itu kan tadi bambu Cina tadi, dia nggak langsung tumbuh ke atas gitu, enggak. Tapi dia menguatkan akarnya di dalam. Sama seperti kalian menguatkan akarnya di dalam. Kalau kalian tumbuh dengan cepat, itu pasti kalian tumbangnya juga cepat. Karena pohon yang kuat itu dibangun dengan akar yang kuat. Makanya buat teman-teman, buat kalian sebagai generasi muda, sekali lagi kakak mau menekankan bahwa menjaga firman itu perlu. Dengan apa? Dengan tingkah laku kalian, tindakan, perkataan. Aku tahu di sini pasti semua sering lah berkata-kata toksik, bener nggak? Toksik, ngomong-ngomong kotor segala macam. Kakak pun juga sama. Kadang pun kakak masih suka kadang-kadang ngomong kotor seperti itu. Tapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Tapi yang Tuhan inginkan adalah menjaga. Bagaimana kita menjaga hidup kita ketika aku pengen berbuat dosa, aku tidak lagi ingin berbuat dosa. Ketika aku ingin membangkang sama guruku, ketika aku ingin misalkan mencontek atau apapun, aku belajar untuk taat sama Tuhan. Menjaga firman Tuhan setiap hari itu penting. Makanya pagi hari ini aku mengajak kalian untuk kita sama-sama mentaati firman Tuhan, menuruti apa maunya Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi aku undang untuk bangkit berdiri, yuk. Kita bangkit berdiri sama-sama. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian yang tadi ya. Refnya aja deh. Yuk, katakan telah kulihat. Kebaikanmu yang tak pernah
Kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak karena pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan sebagian sabda dari firman-Mu. Kiranya mungkin anak-anak muda tempat ini masih belum mengerti bagaimana cara menjaga kelakuan mereka. Mungkin mereka masih belum dapat memahami ya Bapak. Tapi hamba-Mu percaya bahwa Roh Kudus yang selalu mengiringi mereka dalam setiap tindakan mereka, dalam setiap perkataan mereka, supaya mereka anak-anak muda tempat ini semakin menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini dan pertemuan kami kembali dengan kasih anugerah dan kemurahan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah dengar firman Tuhan. Berkati kakak kami dalam sekolah mereka, dalam kuliah mereka. Biarlah Tuhan berikan hikmat kepada yang akal budi, sehingga apa yang mereka kerjakan baik di kampus, di dalam pelayanan mereka diurapi Tuhan. Berkati STT Ekumene Tuhan, berkati rektor bahkan semua dosen yang mengajar, berkati seluruh mahasiswa yang ada. Biarlah mereka dipanggil untuk melayani, dipanggil bukan untuk dilayani. Seperti firman-Mu ya Tuhan, Engkau datang ke dunia bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Terima kasih. Sebentar anak-anak kami akan kembali ke kelas mereka masing-masing. Tuhan sertai pimpin mereka, biarlah sampai nanti siang mereka pulang, Tuhan tetap lindungi dan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.